alladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan kita untuk berkumpul bersama di sini dalam acara kajian rutin kita ya. Kajian Ikhtisar Tafsir Al-Baidawi. Salawat dan salam juga tak lupa semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, kepada suri tauladan kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan terus mengalir kepada kita semua yang insya Allah tetap teguh untuk berusaha melaksanakan segala ajarannya. Iwan filah rahimakumullah, alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir guru kita Al-Mukarram Musadian yang insya Allah akan melanjutkan kembali kajian Ikhtisar Tafsir Al-Baidawi yang 2 minggu sebelumnya, seperti itu. Saya ucapkan jazakallahu khairan katsir kepada para ikhwan filah yang sudah hadir malam ini dan siap untuk mendengarkan materi dari Ustadz. Bagaimana Ustadz? Udah siap? Mangga mungkin kalau untuk mengefektifkan waktu, mangga mungkin bisa dimulai Ustadz. Tafadhol. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi manna 'alaina bi ni'matil Qur'anil azim. Alladzi huwa kalamun rabbina azza wa jalla sidqan wa haqqan. Wassalatu wassalam ala nabiyina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah ya, di kesempatan malam ini puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah. Nah, yang mana di kesempatan hari ini bisa kembali melanjutkan kajian tafsir kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa terus berikan kita kesehatan, juga ilmu ya, untuk bisa talabul ilmi. Tak lupa salawat dan salam juga kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga umatnya. Sebelum kita mulai, untuk keberkahan kajian, kita sampaikan Al-Fatihah buat mu'alif rahimahullah, juga untuk umat Islam secara umum. Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ya na'udzu billahi minasyaitonir rajim. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana di pertemuan sebelumnya, ini kita sudah
sampai kepada ayat yang kelima ya. Kita sudah sampai ayat yang kelima. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas mengenai pendapat terkuat mengenai Bismillah yang merupakan bagian dari surat Al-Fatihah. Ataupun juga memahami kekuatan bahasa dari Ar-Rahman Ar-Rahim. Juga kita memahami Alhamdulillah, segala puji jadi pujian karena karunia sebagai sebuah penghormatan. Juga kita memahami mengenai Rabbul Alamin ya, Rabbil Alamin. Wabil khusus untuk yang Rob yang Al-Alaminnya sudah juga kita bahas. Malik Yaumiddin juga kita memahami Yaumu ya Zaiddin, yang namanya Malik Yaumiddin itu adalah hari pembalasan berdasarkan agama, nanti itu di Yaumil Akhir itu. Ya karena Abu Dua ya karena Stain, kita memahami perubahan posisi iyaka yang biasanya di belakang menjadi di depan, itu juga kita jadi tahu ya, sehingga menghasilkan makna yang dari sisi munasabah juga sudah ada kaitannya, ya kan? Termasuk juga mengenai ya karena Abu Dua yang Nastan itu kita menyembah, juga kita meminta pertolongan kepada Zat yang Maha Ada, yang Maha Ada, wajibul wujud. Meskipun indera kita tidak melihat, tapi sejatinya Allah itu ada di dekat kita ketika kita memohon dan juga ketika kita menyembah, memohon pertolongan, menyembah. Nah, itu beberapa hal paling yang kemarin kita kaji ya. Nah, sekarang kita masuk ke ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6, kita masuk sekarang kepada ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 ini, ihdinas siratal mustaqim. Ayat yang ke-6 ini adalah ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, tunjuki kami, as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala wa anafa'ana bi ulumi amin al-ba'd. Bayanu lil ma'unatil matlubah fa ka'annahu qala kaifa wa inukum faqalu ihdina aw ifradun lima huwal maqsudul a'zam. Menurut Imam Al-Qadi Al-Baidawi rahimahullah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini bisa mengandung dua maksud, dua arti. Yang pertama, penjelasan. Bayanun lil ma'unah al-matlubah. Yang pertama, menjelaskan mengenai al-ma'unah, ya, isti'anah yang kita inginkan itu apa, gitu. Kita minta pertolongan apa, gitu ya. Nah, ini yang dimaksud. Jadi pertolongan al-matlubah yang dituju itu adalah supaya kita mendapat hidayah. Sehingga seolah-olah Allah itu berbicara kepada kita. Kaifa uinukum? Bagaimana aku menolong kalian itu? Nah, maka dijawab ihdinas syiratal mustaqim, gitu. Jadi seolah-olah kalau ini sebagai bayan, nah maka seolah-olah Allah itu bertanya kepada kita, bagaimana saya bisa menolong kalian itu? Nah, dengan apa? Nah, bisa menolong itu dengan memberi petunjuk, gitu, memberi hidayah. Itu yang pertama mengenai ihdinas syiratal mustaqim.
wabil khusus mengenai ihdinanya ya, ihdina, tunjukilah kami, berikanlah kami hidayah. Yang kedua, ihdina di sini bisa jadi maknanya adalah ifradun lima huwal maksudul a'zam. Jadi ketika kita bilang ihdina, tunjukilah kami. Nah, ini menunjukkan ifrad. Kita hanya menghususkan permintaan ini kepada Allah. Ya. Nah, permintaan petunjuk ini itu adalah tujuan yang paling utama, paling agung, paling mulia gitu. Jadi ketika disebutkan ihdina itu artinya kita menghususkan bahwa yang kita tuju, yang kita ingin alias petunjuk ini adalah al-maqsudul a'zam, ya, tujuan yang agung sekali. Jadi hidayah itu, jadi kita meminta hidayah itu tujuan yang hidayah itu adalah tujuan yang paling agung. Tidak ada lagi tujuan di dalam hidup ini selain tujuan yang teragung ini, yaitu petunjuk kita. Nah, ini maksud dari ihdina. Ya. Imam Al-Baidawi rahimahullah juga di sini mengembangkan penjelasan. Ini beliau menjelaskan seputar hidayah. Ya, menjelaskan seputar hidayah karena ayat ini memang bicara soal ihdina, tunjuki atau berilah kami hidayah. Nah, ini perbincangan beliau atau penjelasan beliau sebelum kita hidayah apa yang sebetulnya gitu kan. Emang hidayah itu adalah tujuan yang paling agung atau permintaan tolong kita kepada Allah untuk mendapatkan sesuatu kan, itu hidayah. Nah, hidayah yang mana gitu yang akan kita yang sebetulnya kita inginkan ini yang harusnya kita raih, kita dapatkan. Nah, maka sebelum ke situ Al-Mu'allif rahimahullah ini luar biasa ya. Beliau menjelaskan dengan panjang lebar dulu mengenai al-hidayah itu apa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hidayah, kata beliau, yang namanya hidayah itu dalalatun bil lutfi wa idzalika tasta'milu fil khair wa qaulu ta'ala fahduhum ila siratil jahim waridun alat tahakkum. Jadi hidayah ini ya, kalau digunakan untuk kebaikan, nah ini adalah ayatnya, ihdina ini, ihdina siratal mustaqim. Jadi hidayah, petunjuk, ya, petunjuk yang berupa kasih sayang itu adalah digunakan dalam kebaikan. Ini adalah ayat ini maksudnya. Gitu. Jadi hidayah yang ada kaitannya dengan kasih sayang, yang karena itu makanya hidayah di sini digunakan dalam konteks kebaikan. Nah, siratal mustaqim, ini siratal mustaqim. Jadi kalau hidayah, ya wal hidayah dalalatun bil lutfi, ini yang ini gitu, hidayah yang memang menunjukkan kasih sayang itu yang ini. Nah, maka dari itu walidzalika tastamilu fil khair. Maka hidayah yang di sini ini penggunaannya dalam konteks kebaikan ya. Nah, ada lagi wa qauluhu ta'ala, ada juga firman Allah Ta'ala, wahduhum, tunjukilah mereka ila syiratil jahim, kepada jalan yang jahim, ya, jalan neraka. Nah, kalau hidayah yang di sini, petunjuk yang di sini, ini maksudnya adalah waridun ala tahakkum, ya. Waridun ala tahakkum. Jadi ini adalah sebuah ejekan. Jadi hidayah itu kalau secara bahasa ya itu tadi bisa petunjuk kasih sayang,
dalam konteks kebaikan, atau bisa juga petunjuk sebagai sebuah olok-olok ya, sebagai sebuah celaan gitu. Nah, ayatnya ini contohnya. Nah, ini baru sampai kepada katakanlah lafadz dari al-hidayah itu sendiri secara leksikal ya, secara bahasa. Nah, secara istilah atau kalau kita himpun hidayatullah ta'ala, bahwa hidayah Allah ta'ala ini tatanawwa'u anwa'an la tuhsiha iddun. Jadi hidayah Allah itu kenyataannya, nah kita masuk kepada kenyataan, pada realitas yang ada, ternyata ada banyak sekali yang tentu manusia tidak akan sanggup menghitung hidayah yang Allah ciptakan bagi kita ini. Banyak sekali hidayah ini. Yang diciptakan, yang disiapkan, yang diturunkan dan sebagainya banyak sekali ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana petunjuk dari Allah, wa in ta'uddu ni'matallah la tahsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah itu tidak akan bisa terjangkau. Itu tidak terjangkau, tidak terkira. Walakinna, akan tetapi tanhasiru fi ajnasimul mutarattabah. Tapi tapi yang namanya hidayah ini, namanya juga ulama ya, beliau sanggup mengkategorisasi. Beliau bisa membatasi. Jadi hidayah ini sebetulnya bisa dibatasi dalam konteks kategorisasi, yang mana kategorisasi ini menunjukkan hierarki gitu. Jadi beliau akan mengurutkan hidayah apa saja yang ada di di dunia dan akhirat ini, hidayah apa aja yang ada. Beliau urutkan dari urutan pertama sampai urutan yang keempat di sini. Al-awwalu, hidayah yang pertama. Ini kita belum masuk kepada hidayah yang dimaksud dalam ayat ya. Ini masih deskripsi, masih penjabaran hidayah itu apa aja. Nah, yang pertama hidayah yang paling dasar adalah ifadatul quwa allati biha yatamakkanul mar'u minal ihtida'i ila masalihi. Hidayah yang pertama adalah ya karunia potensi yang mana potensi itu bisa digunakan oleh manusia untuk bisa mencari, untuk bisa mendapatkan kemaslahatan. Jadi potensi yang bisa dia gunakan untuk bisa mencapai kebaikan. Apa itu? Quwwatil aqliyah. Contohnya seperti potensi intelektualitas, ya, potensi akal misalnya. Nah, ini dalam konteks hidayah ya, urf katakanlah gitu ya, ini masuk kategori hidayah. Atau misalnya wal hawasil batinah, kepekaan indera batin gitu ya, kepekaan batin lah itu, kepekaan batin. Wal masyairu zahirah, kekuatan perasaan gitu. Jadi intelektualitas, kepekaan batin, terus juga perasaan yang ada dalam dirinya yang kuat. Nah, ini termasuk hidayah versi yang pertama, yang level pertama lah gitu ya. Jadi hidayah berupa potensi yang ini bisa digunakan manusia untuk mencapai kebaikan gitu ya. Jadi berupa potensi. Hidayah yang kedua, nasbud dalail al-fariqatu bainal haqqi wal batil wa shalahi wal fasadi. Hidayah yang kedua ini adalah bangunan dalil. Nah, bangunan dalil yang bisa menyeleksi mana yang benar, mana yang batil, ya, mana yang layak, ya, mana yang benar dengan mana yang
rusak gitu ya. Nah, ini yang poin yang kedua. Jadi bangunan dalil. Nasbud dalail al-fariqatu bainal haqqi wal batil wassalah wal fasad gitu ya. Dengan kata lain, ini adalah asy-syariah was sunnah sebetulnya. Hidayah yang kedua ini adalah asy-syariah was sunnah an-nabawiyah ya. Nah, summa yantakilu hadza ilal qalbi. Jadi syariah dan sunnah nabawi ini meresap ke dalam hati kita, ya, meresap ke dalam hati. Falabud dalil mu'min an yastamila qalbuhu bimuqtadaridallah jalla wa jalla. Karena itu seorang mukmin pasti harus menggunakan hatinya sesuai dengan yang Allah ridhoi. Nah, hati kita supaya diridhoi Allah itu harus menanamkan nasbud dalail, bangunan dalil gitu ya. Bangunan dalil ini yaitu syariah dan juga as-sunnah an-nabawiyah. Maksudnya, jadi ini dimaksudkan dengan bangunan dalil itu maksudnya ya dalil syariah, sunnah, ya apa namanya syariah itu sendiri, ajaran Islam. Nah, ini adalah nasbud dalail. Pokoknya hidayah ini levelnya bukan lagi sekedar kebaikan, ya, bukan suatu potensi yang bisa dimanfaatkan untuk jadi kebaikan semata, tapi dia sudah bisa menyeleksi mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang batil, itu sudah bisa dengan hidayah ini. Nah, ini adalah standar kalau dalam konteks kita ya syariah dan as-sunnah nabawiyah itu dia bisa. Ya, hati kita kalau sudah dipenuhi, akal kita sudah dipenuhi dengan bangunan dalil syariah dan sunnah nabawiyah ini, ya kita menilai sesuatu kan mudah. Nah, itu ketika kita mampu menilai, menghukumi sesuatu, itu kan artinya bangunan dalil gitu. Jadi itu hidayah juga gitu. Nah, ini poin yang kedua. Wa ilaihi asyara haitsu qala ta'ala wa hadainahu najdain. Wa qala ta'ala wa amma samudu fa hadainahum fastahabbul ama alal huda. Nah, ini berdasarkan apa? Jadi yang kedua ini ya. Jadi poin yang kedua ini kita bisa memahami berdasarkan isyarat dari wahyu Allah, yaitu misalkan firman Allah dalam Quran surat Al-Balad ya, wa hadainahu najdain. Kami berikan petunjuk ya dua jalan gitu ya. Jalan mana yang benar, mana yang salah gitu. Mana hidayah, mana dolalah. Sebagaimana juga isyarat dalam firman Allah, wa amma samud, dan adapun kaum Samud, fa hadainahum, kami berikan mereka petunjuk, fastahabbu, ya mereka ini malah senang al-ama, kepada kebutaan, kepada kesesatan ya, alal huda, ketimbang petunjuk. Nah, di sini najdain ya, al-ama alal huda. Nah, ini kan apa namanya, mendukung dari apa yang dimaksud dengan nasbud dalail ya, al-fariqah bainal haq wal batil wassalah wa fasad itu. Jadi bangunan dalil yang bisa kita gunakan untuk menseleksi, menilai, menghukumi mana yang sesat, mana yang benar, mana yang hak, mana yang batil, ya, mana yang suatu yang hal yang baik, mana yang suatu hal yang merusak gitu. Ya, maka dari itu kita patut bersyukur kepada Allah. Kita ini sedang kita sedang di atas hidayah, sedang di atas agama Islam gitu ya. Jadi kita ini sedang menggenggam hidayah. Ya, tapi masalah
konsistennya ini ya yang nanti kita masuk ke situ, insya Allah akan dibahas juga. Nah, maka dari itu ya dengan hidayah dari Allah ini kita bisa tertunjuki kepada agama yang lurus. Dengan hidayah Allah kita bisa memahami ada agama yang lurus, ya. Yang mana yang luar biasanya itu kita bisa memeluk ajaran Islam tanpa kita itu meminta, kan? Jadi kita nggak minta sebetulnya, tapi kita diberi. Oh, ini kenikmatan yang luar biasa. Karena umat-umat sebelum kita itu pada pengen gitu ya. Mereka tuh sangat ingin sekali mendapatkan hidayah seperti yang kita miliki sekarang. Kalau kita kan agamanya final ya. Lagi apa-apa lagi. Itu poin yang kedua. Jadi bangunan dalil yang bisa membedakan mana yang benar yang salah alias syariah as-sunnah an-nabawiyah. Poin yang ketiga, asalisu, hidayah yang ketiga adalah al-hidayatu bi irsali rusul. Al-hidayatu bi irsali rusul wa inzail kutub wa iyyaha ana bi qaulihi wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'lal khairati wa iqama salati wa ita'az zakati wa kanu lana abidin. Jadi yang ketiga ya, hidayah yang ketiga adalah hidayah berupa diturunkannya para rasul dan diwahyukannya berbagai kitab suci. Ini juga hidayah gitu. Jadi para nabi dan rasul, kitab-kitab suci, suhuf para nabi itu adalah hidayah. Nah, ini kita bisa sadari melalui firman Allah, wa ja'alnahum, kami jadikan mereka, ya, kami jadikan mereka a'immatan, para pemimpin, yahduna, memberi petunjuk, bi amrina, dengan perintah kami, wa auhayna, kami beri mereka wahyu, ilaihim, kepada mereka, fi'lal khair, gitu ya, untuk melakukan kebaikan, wa iqama shalah, menegakkan salat, wa ita'az zakah, menunaikan zakat, wa kanu lana, mereka lana abidin, ya, mereka ini menyembah kami senantiasa. Ini maksudnya bicara soal para nabi dan rasul itu. Nah, juga firman Allah wa qaluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala juga di sini, inna hadzal Qur'an, sungguhnya Quran ini yahdi, ya, memberi petunjuk. Sungguhnya Quran ini pemberi petunjuk lillati hiya aqwam, yang paling lurus. Itu hidayah yang ketiga. Jadi hidayah yang ketiga itu adalah turunnya para rasul dan kitab-kitab suci. Ya, tentu kitab sucinya ini bukan kitab suci yang mengalami perubahan, tahrif, ya, mengalami penyimpangan, penyelewengan, bukannya itu maksudnya. Kitab suci yang masih original maksudnya. Yang tentu nanti akan ditaksis dengan Al-Baqarah yang akan datang, ya. Kitab yang dimaksud itu ya Al-Quran Hidayah. Makanya di sini dikatakan juga kan di dalam Al-Quran itu, ini ada Al-Quran katanya gitu. Jadi ini menjelaskan hidayah. Jadi Quran kita tahu, kita punya mushaf itu yaitu hidayah itu. Si Quran itu yang kita punya itu. Ya, cuman pertanyaannya mau dijalankan enggak? Nah, itu memang yang makanya kita ihdinas siratal mustaqim, makanya gitu. Nanti ke sana ada penjelasannya. Nah, yang keempat sekarang. Hidayah yang keempat ini, sekali lagi kita masih mendeskripsikan dulu ya. Hidayah yang keempat. Nah, hidayah yang keempat ini adalah an yaksifa ala qulubihim as-sarair. Jadi, poin yang keempat itu dia adalah hidayah yang ini levelnya lebih tinggi.
ya bisa dibilang hierarkinya sangat tinggi sekali, yaitu terbukanya beragam rahasia ilahi kepada hati hambanya. Jadi, terbukanya beragam rahasia ilahi pada hati hambanya. Gitu ya. Nah, hati yang bisa seperti ini tentunya adalah bukan hati yang mungosimah, mughlaqah, kata di sini itu al-qulub al-mungosimah, al-mughlaqah. Hati yang terbenam dan tertutup sesuatu, ya ini tidak bisa. Nah, yang bisa menutupi hamba dari rahasia ilahi ini adalah, kata pentahkiknya, adalah hubbud dunya wa hubbul mansib, katanya. Cinta dunia dan cinta kekuasaan atau cinta jabatan, cinta kedudukan. Ya. Cinta dunia dan cinta kedudukan. Hubbul mansib kahubi dunia, posisi cinta kedudukan, ya ambisi kedudukan itu sebetulnya sama juga dengan cinta dunia, tapi dia itu levelnya lebih parah gitu. Nah, ini ditunjukkan oleh hadis Nabi Muhammad SAW bahwa qala alaihissalam, alaihissalatu wassalam, Nabi Muhammad SAW bersabda, inna wallahi la nuwalli ala hadal amal ahadan sa'alahu wala ahadan, ya, wala ahadan hirsulahu au harisa alaih, gitu ya. Jadi inna, sungguhnya kami, kata Nabi itu, lan wali, tidak akan memberikan kekuasaan atau tidak akan menyerahkan jabatan. Ini hadis ini konteksnya pemilihan wali, ya, gubernur. Kami tidak akan mengangkat gubernur, gitu lah. Tidak akan mengangkat seorang menempati posisi pemerintahan pada masa Nabi, maksudnya. Al-hada amal itu maksudnya jabatan ini. Ahadan sa'alahu, bagi orang yang memintanya. Kami tidak akan memberikan jabatan ini kepada orang yang memintanya. Wa ahadan, ya, haris alaih, juga kami tidak akan memberikan jabatan ini kepada orang yang bernafsu ingin jabatan ini. Apa maksud dari hadis ini? Nah, wa tabibul qulub alaihi salatu wassalam la yu'ti liman yurid. Jadi ini sebetulnya hadis ini untuk meluruskan niat, untuk membersihkan, memperbaiki hati, gitu ya, orang-orang yang beriman, gitu. Dengan cara apa? Dengan cara tidak memberikan apa yang mereka inginkan. Ketika tidak diberikan jabatan ini kepada orang-orang tertentu, yaitu orang yang meminta dan orang yang berambisi, itu sebetulnya asfaq. Ya, asfaqu alal abdi min walidi. Itu sebetulnya adalah kasih sayang yang sangat-sangat dari Nabi kepada hambanya. Kasih sayang ini melebihi dari orang tua kepada manusia itu sendiri. Kasih sayang apa? Li'alla yahsuru fidini, supaya manusia itu tidak rugi dalam agamanya. Dia ngejar jabatan, tetapi dia tidak berhasil untuk menjalankan amanah. Dia rugi. Ciri orang yang tidak amanah itu ya memang udah kelihatan dari awalnya, kan gitu. Nah, jadi ketika orang itu tidak menempati jabatan wali, itu sebetulnya kasih sayang dari Nabi gitu kepada orang itu. Daripada dia ambisius tapi nantinya akan menjerumuskan dia kerugian dalam masalah agama, lebih baik dia tidak menjabat, sehingga dia selamat dari fitnah jabatan. Ini dari pentahkiknya, ya. Ini sebagai sebuah, ini contoh bagaimana rahasia ilahi itu bisa tersingkap bagi seorang hamba itu, ya. Rahasia ilahi misalkan dalam konteks jabatan, ya kan? Dalam konteks hadis ini, umat Islam yang hatinya bersih dari keinginan duniawi, itu ketika membaca hadis ini atau ketika mendapat titah dari hadis ini langsung paham, gitu. Hatinya langsung ces gitu, langsung tenang gitu. Oh iya. Jadi larangan Nabi ini
sebetulnya kasih sayang. Bukan kebencian, tapi kasih sayang. Nah ini hidayah yang sepertinya agak cukup tinggi juga gitu. An yaksifa ala qulubihim asyarair. Jadi rahasia-rahasia ilahi yang dia diperlihatkan kepada hati hambanya. Yang ini dipahami oleh hati hamba yang tadi itu, yang mereka catatannya tidak cinta dunia dan juga tidak cinta jabatan. Wa yurihum, ya, selanjutnya wa yurihum al asya kama ya bil wahyi awil ilham wal mamat wal manamat as-sadiqah, ya, wal manamatil sadiqah. Ini sambungan dengan yang tadi, ya. Tadi terpotong dengan sedikit penjelasan dari pentahqiqnya. Jadi yang keempat itu terbukanya rahasia ilahi kepada hati hamba-hambanya. Lalu diperlihatkannya hamba-hamba Allah ini, oleh Allah diperlihatkan segala sesuatu, ya, segala sesuatu. Jadi rahasia ilahi dan segala sesuatu ditampakkan dan diperlihatkan sejelas-jelasnya. Sedangkan orang lain nggak bisa melihat itu. Contohnya apa? Nah, contohnya kasus seperti wahyu gitu. Wahyu ini nggak bisa setiap orang bisa dapatkan. Makanya dalam Sirah Nabawiyah itu kita mendapati sebuah riwayat bahwa Nabi itu sebelum waktu kecilnya dibelah dadanya itu. Dibelah dadanya, dibersihkan hatinya oleh malaikat, ya. Ya, menerima wahyu. Nah, ya wahyu itu masuk ke tubuh para nabi, katakanlah gitu, bisa dipahami oleh para nabi, itu syaratnya hatinya itu harus bebas dari dunia, ya, dari ambisi kedudukan misalnya, itu harus bersih dari situ, maka kita akan bisa melihat nantinya. Itu untuk wahyu. Atau kasusnya adalah ilham, ya, para aulia gitu. Atau misalnya manamati sodiku, atau mimpi yang benar. Nah, ini adalah hidayah yang poin yang keempat tadi itu. Nah, di sini disampaikan lagi, dijelaskan zalika bil julus ma'al anbiya alaihissalam yustafadu minal wahyi wa wali anbiya alaihissalam wa bil julusi ma'al awliya yustafadu minal ilhamat wa hadza li amatil mu'minin as-shadiqin alladzina ghussalu qulubahum min hubbid dunya. Nah, karena itu umat-umat terdahulu misalnya yang bergaul dengan para nabi, itu mereka bisa katakanlah ya mendapatkan manfaat dari wahyu tersebut. Memang wahyu ini kan hanya khusus bagi para nabi. Lalu orang-orang soleh yang dulu itu senantiasa bergaul dengan para aulia, untuk masalah aulia ini memang hingga hari ini itu masih bisa, ya, para wali itu ada. Hanya saja para wali ini kalau kita merujuk kepada kitab Min Muqwimat Nafsiyah Al-Islamiyah, itu memang bisa siapa saja dan tidak tahu siapapun yang menjadi aulia Allah. Jadi ingat kawan kita. Nah, jadi ketika orang soleh itu bergaul erat dengan para aulia, nah maka mereka bisa mendapatkan manfaat dari ilham-ilham yang ada dari para aulia. Ya. Nah, ini bisa dimanfaatkan secara umum oleh umat Islam yang memang as-shodiqin, mereka membenarkan ajaran Islam. Ya, mereka yang jujur, yang benar, yang kredibel, alladzi ghasalu, yang mereka bisa membersihkan qulubahum, hati mereka min hubbid-dunya, dari cintaan kepada dunia. Kecintaan kepada dunia itu ya kalau sudah memprioritaskan dunia dari yang lain-lain, apalagi dari akhirat, itu parah. Nah, hadza
kismun yahtasu binailihil anbiya wal awliya wa iyahu anna biqauli ta'ala ulaika alladzina hadallahu fa bihudahum. Hidayah poin yang keempat ini ya, poin yang keempat ini memang ini adalah khusus yang bisa didapatkan ya, yang dimiliki para nabi dan para aulia. Nah, ini bisa kita pahami dari firman Allah, ulaikal ladina, merekalah orang-orang hadallahu yang sudah Allah beri hidayah, wabi hudahum, maka dengan petunjuk mereka ikutilah petunjuk hidayah tersebut. Juga wa qala ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad ya, orang-orang yang berjihad fina gitu ya, berjihad demi keridhaan kami, keridhaan Allah. Nah, lanahdiyannahum, sungguh kami akan berikan petunjuk mereka gitu ya, jalan gitu. Nah, ini poin yang keempat memang spesifik kepada para nabi dan aulia ya. Yang keempat ini sudah didetilkan secara panjang lebar. Jadi para nabi dan para aulia ini mereka langsung mendapatkan hidayah poin yang keempat ini. Nah, itulah sekarang penjelasan dari Al-Qadi rahimahullah nanti disampaikan oleh beliau. Falmatlubu imma ziyadatun ma manahu minal huda awis sabat ya, awis sabati alaih au husulil maratibil murtabatah alaih. Nah, jadi al-matlub, jadi yang diperintahkan kepada kita atau yang harus kita tuju dari 4 hidayah ini, bagaimana menyikapinya? Nah, di sini menyikapinya ini ya katanya di sini, nah kita dan hidayah ini diupayakan ziyadah, diupayakan kita harus ziyadah ma manahu minal huda was sabat au al husul maratib mutab. Jadi ada beberapa poin di sini. Yang pertama, kita untuk mencoba untuk meraih sebanyak-banyaknya hidayah yang ada. Jadi kita mencoba untuk meraih sebanyak-banyaknya hidayah yang ada. Atau yang kedua, kita bisa memegang teguh hidayah itu, ya, memegang teguh hidayah itu, atau kita bisa terus mencapai ya, untuk mencoba mendapatkan yang paling tinggi dari hidayah itu. Nah, faida qalahul arif billah al-wasil anabihi ya, ursyudna atau arsyidna tariqus sayfika li tamhu anna zulumatu ahwalina al-basyariyah tumitu ayatazi tuzilu gawasyi abdanina ya linustadi binuri kudsika fanaraka binurika la bi uyunana. Nah, ini gambaran kata. Nah, maka dari itu jangan heran, jangan kaget dengan perkataan orang yang arif billah al-wasil ya, arif billah al-wasil. Nah, orang yang arif billah yang mereka bisa wusul, bisa menggapai Allah ini, nah kita bisa memahami mereka itu selalu bilang arsyidna, beri kami tunjuk tariqosair fika ya, jalan menuju engkau, litahmu anna, supaya bisa membersihkan diri kami ya, zulumat ya, supaya bisa menghilangkan dari
kegelapan ahwal, kegelapan kondisi manusia gitu. Dan juga tumitu dan juga bisa menghilangkan gawashi abdanina, bisa menghilangkan selubung penutup ya, selubung penutup gelap tubuh kami, linas tadi, supaya kami bisa meneranginya binuri kutsika, dengan cahaya sucimu, fanaroka, sehingga kami bisa meyakini engkau bidrika, dengan cahaya engkau, la biuyunina, bukan dengan mata kami. Jadi kami bisa melihat dengan cahaya engkau, tapi bukan mata kami, bukan mata. Nah, di sini disampaikan, man huwa arif billah, ini penjelasan tambahan. Siapa orang arif billah yang sampai sebegitunya tinggi ya tasawufnya ini kepada ketika bicara hidayah ini ya. Nah, maka di sini katakan al-arif billah itu waladzi amana billahi ta'ala wa rasulihi alaihi salam wa tamassaka bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulullah afdhalus salati wassalam, hadza wa arif al-mu'min wa darajatu indallahi ta'ala la tuhsa. Jadi arif billah ini adalah orang yang beriman kepada Allah, pada Rasul ya. Lalu berpegang teguh dengan kitab Allah, sunnahnya, sunnah Rasulnya. Nah, inilah al-ariful mu'min ya. Seorang arif yang beriman. Wa darajat indallah ta'ala la tuhsa. Yang mana derajatnya ini tidak terbayangkan ya di sisi Allah. Derajatnya tidak bisa kita hitung-hitung. Nah, jadi itulah hidayah gitu ya. Ini panjang lebar banget hidayah ya. Jadi itu iman fillah 4 hidayah. Nah, kita diharapkan kalau bisa itu kita harus bisa di sini. Gimana caranya terus menambah hidayah ini, karunia ini kita tambah gitu ya. Lalu juga kita pertahankan. Nah, kita pertahankan dan juga ya yang paling maksimal juga kita raih. Nanti ketika kita sanggup raih yang paling maksimal dari hidayah ini, petunjuk ini, nah maka ini kita akan mencapai derajat arif billah. Orang yang betul-betul menyadari, orang-orang yang betul-betul arif ya, menyadari Allah Subhanahu wa taala. Yang paling ringannya yang pertama ya. Yang pertama ini, tapi kalau kita perhatikan zaman modern sekarang, hidayah yang pertama aja banyak yang gagal. Insya Allah ya. Jadi hidayah misalnya kayak karunia potensi yang bisa digunakan untuk menuju kebaikan. Potensi untuk menuju kebaikannya banyak sekarang manusia itu. Akal, orang punya akal banyak, tapi dengan akalnya banyak yang tidak malah mendapat kebaikan. Ini ngeri juga. Level pertama aja udah gagal, udah nggak lolos seleksi untuk layak ihdina gitu, untuk layak melayakkan diri mendapat petunjuk. Terus yang keduanya, adalah syariat gitu, hidayah syariat ini. Ini juga luar biasa ini perjuangannya untuk menegakkan syariat ini. Yang ketiganya, kalau yang ketiga ini hidayah dengan turunnya Rasul dan kitab ya, ini tidak usah jadi tidak usah jadi kejaran kita, karena ini memang bukan domain kita ya. Tentu kita tidak bisa jadi nabi dan rasul. Nah, cuman ajaran dari para nabi dan kitab itu ya ini memang mirip dengan yang poin yang kedua ya, mirip ya. Nah, cuman perbedaannya untuk poin yang ketiga ini dia lebih umum. Kalau poin yang kedua ini dia lebih fokus kepada bangunan dalilnya. Sedangkan kalau yang ketiga ini lebih fokus kepada bangunan ajarannya ya. Nah, sedangkan yang keempat ini memang bicara soal wahyu dan ilham gitu. Wahyu dan ilham. Jadi hidayahnya bicara soal wahyu dan ilham. Wahyu untuk para nabi, ilham untuk para aulia. Nah, tapi
kita pun bisa mendapat manfaat dari hidayah wahyu tadi dan dari hidayah ilham tadi. Dengan cara apa? Ya, kita harus berinteraksi para nabi dan berinteraksi dengan para aulia itu. Kalau untuk zaman sekarang berinteraksi dengan para aulia itu ya carilah lingkungan-lingkungan yang memang kelihatan gitu kewaliannya itu, taat pada syariat gitu ya, waroknya, masya Allah itu luar biasa pokoknya. Nah, yang kita diminta dari ayat ini ya kita harus bagaimana caranya hidayah-hidayah itu jangan sampai disia-siakan gitu. Jangan sampai disia-siakan. Kalau sudah didapat itu harus disabat ya, harus diistiqomahkan, harus dikokohkan, teguhkan. Sambil kita juga hidayah yang lain yang derajatnya tinggi kita coba raih. Nah, selanjutnya wasyiratul mustaqim ya. Wasyiratul mustaqim atau wasyiratul mustaqim, jalan yang syiratul mustaqim itu al-mustawi. Al-mustawi itu yang lurus ya. Jadi mustaqim itu al-mustawi maksudnya, yaitu lurus. Wal muradu bihi, ini thariqul haqqi wa huwa millatal islami. Ini. Tunjukilah kami, ya kan? Berikanlah kami hidayah. Hidayah yang begitu banyak itu, ya kan? Hidayah yang begitu banyak itu akan diarahkan kemana? Ini diarahkannya adalah menuju jalan kebenaran, yaitu ya millatul Islam, ajaran agama Islam. Inilah jalan yang lurus, itu hanya Islam, gitu. Yang lain pada bengkok, yang lain bercabang dan tidak akan sampai pada tujuannya. Baik, selanjutnya ayat yang ke-7 ya. Alhamdulillah ya, kita dapat banyak konsep mengenai hidayah. Baik, yang ke-7 selanjutnya suratul ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat pada mereka. Kala mu'alif rahimahullah ta'ala afa'ana bi ulumi amin. Imam Al-Qadi Al-Baidawi menyatakan bahwa suratul ladzina an'amta alaihim, nah ini bisa dipahami sebagai taukid ya, taukidun wa tansisun, sebagai taukid sekaligus juga sebagai tansis ya. Sebagai taukid juga sebagai penjelasan gitu ya. Tansis itu artinya menjadikan ayat ini menjadi sebuah nas. Nas itu adalah sebuah redaksi yang sangat jelas. Jadi ditegaskan dan dijelaskan, gitulah intinya. Nah, taukid wa tansis ala anatorik wal muslimin wal masyhud alaih bil istiqomah ala akadi wajhah wa ablagu lianahu ja'ala kata tafsir wal bayan lahu. Yaqulu ta'ala wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Nah, jadi iwan fillah, jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat atas mereka. Ayat ini sebetulnya adalah penegasan sekaligus juga sebagai penjelasan bahwa jalan orang-orang muslim, nah, jalan orang-orang yang muslim itu adalah masyhud alaih. Itu sangat jelas, sangat kelihatan. Ya. Al-masyhud alaih bil istiqomah, yaitu berupa keistiqomahan. Jadi dengan istiqomah ini nanti kita akan bisa melihat jalan yang jelas, jalan yang bisa dituju. Jadi dengan keistiqomahan ini, jalan ini bisa ditempuh, bisa sangat jelas, bisa diraih. Pasalnya ayat ini
posisinya seperti tafsir dan penjelasan, ya, seperti tafsir dan penjelasan. Nah, di sini ditambahkan keterangan bahwa misalnya ada ayat, ya, ayat di sini, wa ana hadza, sungguhnya ini siroti, jalan saya, mustaqiman, yang lurus, fattabi'uhu, maka ikutilah. Mustaqiman wa istiqomah gitu. Jadi dengan istiqomah, nah maka jalan kaum muslimin yang sangat jelas ini akan bisa diraih. Jadi sekali lagi di sini ayat ini berarti menunjukkan taukid, menunjukkan penekanan dan juga penjelasan bahwa jalan kaum muslimin, ya, adalah jalan yang jelas, yang dilalui melalui istiqomah, gitu, yang super sangat jelas sekali. Baik, selanjutnya wal in'am. Inilah keunggulan dari tafsir Al-Badawi. Beliau ini selalu menjelaskan konsep-konsep yang ada dalam Quran itu dengan kemampuan bahasa beliau, ya, sehingga kita jadi paham. Nah, misalkan di sini wal in'am. Nah, sekarang kita masuk kepada an'am ta'alaihimnya, in'amnya. Tapi ini secara bahasanya dulu, ya. Wal in'am, jadi pemberian kenikmatan, ini adalah isolu ni'mah, sampainya kenikmatan. Wahya halatulati yastaliduhal insan, katanya. Wahya al-halatu. Jadi yang namanya al-inam adalah sampainya kenikmatan. Sampainya kenikmatan itu apa? Adalah al-halatu, sebuah kondisi, alati yastaliduhal insan, sebuah kondisi di mana manusia bisa menikmatinya. Jadi kondisi manusia bisa menikmati, bisa merasakan. Wa ni'mallah ta'ala wa in kanat la tuhsa fa inna tanhasiru fi jinsain, katanya. Jadi kenikmatan yang diberikan dari Allah memang tidak akan mungkin bisa dihitung oleh kita. Tapi kita bisa membuat batasan di dalam dua kategori. Jadi semua macam kenikmatan itu akan bermuara, ya, akan bermuara kepada dua hal sebetulnya, yaitu kenikmatan duniawian, ya, duniawi wa ukhrawi. Nah, ini. Jadi kenikmatan yang begitu banyak di dunia ini yang kita dapatkan. Nah, ini sebetulnya bisa dibatasi atau bisa bermuara kepada dua hal, gitu, ya. Supaya bisa mengkategorikannya dengan mudah, beliau membatasi kenikmatan duniawi dan kenikmatan ukhrawi. Wal awal ai ad-dunyawi kisman. Kenikmatan dunia itu ada dua. Kenikmatan dunia itu ada dua. Mauhibi wa kasabi. Ya. Mauhibi wa kasbi. Jadi mauhibi wa kasabi, ya. Jadi kenikmatan dunia itu ada dua. Ada yang berupa anugerah tanpa usaha, disebutnya mauhibi itu. Ada yang disebutnya kasabi, yang harus diupayakan baru dapat nikmat itu. Ini penjelasan beliau seperti itu. Nah, didetilkan lagi oleh beliau, wal mauhibi kismani. Kenikmatan yang tanpa usaha juga itu ada dua di sini. Ar-ruhani, yang pertama rohani, kanafakh, ya, kanafiru fihi, seperti ditiupkannya ruh, wa isyraq, ya, wa isyraquhu bil akli, dan juga bimbingan ruh itu dengan akal, wa ma yatabihu minal quwa, dan juga segala sesuatu potensi yang menjadi dampaknya, gitu, ya, atau yang mengiringi akal tersebut, seperti apa, minal
kuwa seperti potensi kalfahmi, potensi akal seperti kalfahmi, bisa memahami, wal fikri wa nutki, bisa memahami, bisa berpikir, dan juga bisa mencermati lah gitu. Nah ini kenikmatan tanpa kita usahakan, atau kenikmatan berupa karunia. Yang mana terbagi dua, yang pertama adalah ruhani. Ya. Nah yang keduanya jasmani, kenikmatan jasmani. Kata khalikil badan, seperti ciptaan badan, ya, diciptakannya badan, wal halafihi, kekuatan badan, wal hayat al aridolahu, dan juga kondisi-kondisi yang dihadapi oleh badan, minasiha, seperti kesehatan, wa kamal Allah, kesempurnaan tubuh tanpa ada kecacatan. Nah, ini adalah al-mauhibi, kenikmatan tanpa ada usaha, seperti nyawa kita, lalu akal, ya, potensinya juga, potensi akalnya seperti kekuatan untuk memahami, berpikir, dan sebagainya. Nah, itu yang ruhaninya. Yang jasmaninya adalah terciptanya badan, kekuatan badan, misalnya kekuatan jasad, ya, terus kesehatannya, terus juga ketika badan kita lengkap, nggak ada yang cacat, juga itu termasuk kenikmatan jasmani gitu. Nah ini adalah dua bagian dari al-mauhibi, kenikmatan tanpa usaha. Lalu ada lagi wal kasabi, ada kenikmatan yang harus diusahakan dulu. Apa itu? Nah misalnya tazkiyatun nafsi anir radha'il, ya, membersihkan diri dari perilaku yang hina. Nah ini membersihkan diri dari perilaku yang hina. Nah ini adalah jadi bersihnya diri kita, bersihnya jiwa kita, hati yang bersih gitu ya. Itu nggak bisa dengan sendirinya hati langsung bersih, tidak bisa mauhibi gitu, dia kasabi. Kalau kita ingin mendapat kenikmatan hati yang bersih, itu harus ada upaya, makanya masuk dalam kategori al-kasabi. Selanjutnya wa tahliyatuha bil ahlaki saniyah, dan menghias diri dengan akhlak yang mulia. Orang itu tidak bisa dari sononya memiliki akhlak yang mulia kecuali para nabi, ya. Kalau kita dari sononya ya batu gitu. Bisa dibayangkan gitu. Bahkan sampai ada orang psikolog yang bilang anak-anak itu cenderung untuk nakal gitu. Ya gitu kan. Saking apa? Saking nggak ada orang itu yang manusia normal yang lahir dengan akhlak yang baik, itu nggak ada. Jadi harus diupayakan gitu, akhlak yang baik harus diupayakan. Dan ini termasuk kenikmatan, tapi kasabi yang harus diupayakan, ya. Termasuk juga wal malakatil fadilah, ya, dan juga perangai yang utama, perangai yang mulia. Wa tazyinil badan bil hayatil maqubah wa halli al mustahana wa husulil jah wal mal. Nah ini juga sama, ya. Membaguskan badan kita dengan postur yang ideal misalnya. Ini kan juga perlu usaha gitu. Misalnya kita ingin rapi, ya kan? Kita ingin wangi, rapi, bersih, ya kan? Itu harus ada upaya. Nah, itu kasabi. Nah, ketika sudah kerapihan, kebersihan itu ada dalam diri kita, dalam pakaian kita, atau misalnya kita mendapatkan postur tubuh yang bagus, misalnya karena olahraga, itu kan kasabi gitu. Itu kenikmatan kasabi, harus upaya dulu. Nggak bisa langsung orang itu langsung punya badan yang berpostur layaknya binaragawan, nggak bisa. Itu kenikmatan kasabi, itu harus diupayakan. Nah, termasuk juga memperoleh kemuliaan dan harta misalnya. Harta itu kan kasabi juga kan gitu.
dalam teks harta yang memang kasabi gitu. Nah, termasuk juga kemuliaan, apalagi kemuliaan itu orang bisa disebut mulia ya karena dari track record dia yang memang terpantau dengan jelas kan gitu. Nah, itu harus diupayakan. Jadi ketika kita jadi orang yang mulia, itu adalah kenikmatan yang kasabi. Dari hasil berpuluh-puluh tahun kita, misalnya mungkin dari belajarnya. Ketika belajar, dapat penilaian yang baik dari guru, dari teman. Ketika kerja, dapat penilaian baik dari teman kerja. Di lingkungan, dapat penilaian baik dari lingkungan. Di mana-mana dapat penilaian baik, ya kan jadi orang mulia. Nah, dapat penilaian baik itu ya tentu ada upayanya ya, menjaga kejujurannya dan sebagainya, seperti itu. Nah, itu makanya dimasukkan dalam al-kasabi, kenikmatan kasabi. Nah, baru sekarang kita masuk ke wasani. Ya, ini panjang juga ya kenikmatan ini. Nah, kenikmatan yang kedua adalah kenikmatan ukhrawi. Tadi kita panjang lebar di dalam kenikmatan dunia. Tadi itu masih kenikmatan dunia ya. Kenikmatan dunia ada yang anugerah, ada yang harus diupayakan. Nah, sekarang kenikmatan akhirat, ukhrawi. Nah, kenikmatan ukhrawi ini adalah an yaghfira lahu ma furita minhu wa yarda, yaitu diampuni ya segala yang kita lalaikan. Dan juga kita mendapat keridhaan dari Allah. Itu kenikmatan ukhrawi. Jadi ampunan dan keridhaan dari Allah, wah itu ya kenikmatan yang luar biasa, ukhrawi. Termasuk juga wa yubawwi'uhu fi a'la ilyin ma'al malaikah al-muqarrabin abadal abadin ya, abadal abidin. Nah, termasuk juga kita mendapatkan posisi ya di tempat ya, surga ilyin yang tertinggi bersama malaikat al-muqarrabin. Yang mana kita mendapat posisi itu selamanya kan di surga itu kalau kita mendapatkan surga ilyin itu. Amin ya Mbak. Nah, ini adalah kenikmatan ukhrawi gitu ya. Maghfirah, keridhaan dan juga jannah itu kan kenikmatan ukhrawi. Wal muradu huwa al-qismul akhir. Nah, Imam Al-Baidawi rahimahullah menjelaskan bahwa siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang mereka sudah engkau beri nikmat. Nah, kenikmatan yang diberikan kepada mereka ini, maksud dari ayat ini al-muradu huwal qismul akhir, kata beliau itu. Beliau menguatkan bahwa kenikmatan yang dimaksud adalah ukhrawi gitu. Jadi an'amta alaihim itu adalah kenikmatan ukhrawi. Karena kenikmatan ini ya ini kenikmatan ini wa ma yakunu wasla ila ilaihi minal qismil akhir. Dia tidak bisa didapatkan kenikmatan ini dengan menebus dengan kenikmatan yang lain juga, ya nggak bisa juga gitu. Ini beda gitu dengan kenikmatan yang lain itu. Ya fa in ma ada dzalika ya syarik fihi mu'min wal kafir. Meskipun kenikmatan yang lain itu bisa dimiliki oleh orang mukmin dan orang kafir. Tapi kalau yang ukhrawi, tunggu dulu gitu. Yang ukhrawi itu tidak bisa. Ya ini hanya ya maghfirah, masa orang kafir diberi maghfirah? Nggak mungkin. Jadi an'amta alaihim ini berarti jelas gitu. Orang yang mendapat maghfirah diridhoi Allah dan mendapat jannahnya. Jadi ini maksud dari an'amta alaihim itu. Jadi al-murad adalah kenikmatan ukhrawi ya. Selanjutnya ayat yang selanjutnya ya. Nah, ayat yang selanjutnya di sini
yaitu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, alhamdulillah kita masuk ke penghujung ayatnya. Jadi penghujung ayat ini ternyata penjelasannya masih panjang walaupun penghujung. Nah, di sini dijelaskan oleh mu'allif rahimahullah, wal makna dari ayat ini adalah annal mun'am alaihim humul ladzi salamu minal ghadab wa dhalal, katanya. Jadi ghairil maghdubi alaihim bukan yang mendapat murka atas mereka dan bukan yang tersesat, adalah maknanya itu adalah mun'am alaihim, jadi mereka ini mendapatkan kenikmatan, yaitu selamat dari murka dan kesesatan. Jadi mereka ini, jadi orang-orang yang mendapat kenikmatan itu pasti mereka itu selamat dari kemurkaan dan kesesatan. Nah, di sini Imam Al-Badawi bermain luguh lagi, ya, menjelaskan secara bahasa lagi apa yang dimaksud dengan al-ghadab, apa yang dimaksud dengan murka. Beliau bilang begini, sauronun nafsi wa iradatul intiqam. Jadi murka itu adalah gejolak jiwa yang menghendaki siksaan, yang menghendaki penghukuman. Gitu. Faida usnida ilallah ta'ala urida bihi al-muntaha wal ghayah. Nah, kalau misalnya al-ghadabnya ini disangkut pautkan dengan Allah Subhanahu wa taala, nah maka kemurkaannya ini adalah muntaha wal ghayah gitu. Ya, jadi kemurkaannya ini muntaha wal ghayah. Jadi semurka paling maksimal gitu ya. Semurka-murkanya yang paling maksimal dan yang paling klimaks gitu. Muntaha wal ghayah. Artinya ini sangat mengerikan. Jadi al-maghdubi alaihim, orang-orang yang mendapatkan kemurkaan Allah ini adalah mereka yang mendapatkan semurka-murka dan semengerikannya kemurkaan tersebut. Gitu. Makanya di sini muntaha wal ghayah. Jadi tidak ada kemurkaan yang lebih tinggi lagi. Ya, kalau Allah sudah murka, maka tidak ada murka yang lebih tinggi lagi. Dan tidak ada yang bisa meredam. Gitu. Selanjutnya secara bahasa wad-dhalal, yang namanya kesesatan, ini sangat kontekstual, wad-dhalal dalam konteks hari ini ya. Al-udul anitorik asawi amdan au khotoan. Nah, ini menarik ya. Jadi secara bahasa, secara uruf bahasa, beliau menyampaikan yang namanya sesat, ya, ad-dhalal. Sesat itu adalah al-udul, menyimpang, anitorik asawi, menyimpang dari jalan yang lurus, amdan au khotoan. Nggak peduli dia itu mau menyimpang itu karena apa, gitu ya. Pokoknya baik dia menyimpang, ya, baik dia menyimpangnya itu, menyelewengnya itu faktor kesengajaan atau faktor kesalahan, katanya gitu. Jadi yang namanya sesat itu ketika dia sengaja atau dia keliru sehingga dia melenceng dari jalan yang lurus, dia udah sesat. Ya. Jadi nggak ada istilah yang namanya khoto, yang apa namanya, nggak ada istilah apa ya istilahnya itu. Jadi kalau misalnya dalam konteks ini kesesatan itu tidak dimaafkan lah gitu. Jadi kesesatan itu tidak ada materai. Gitu. Jadi kenapa? Karena tadi amdan au khotoan. Sengaja atau tidak, pokoknya kalau udah sesat ya sesat gitu. Nah, ini konsep bahasanya seperti itu. Ad-dhalal ya. Nah, kila, nah baru kita masuk kepada penafsiran versi yang lain ya. Jadi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi bukan orang yang dimurkai atas mereka dan bukan yang sesat. Kan tadi maknanya adalah orang yang diberikan kenikmatan berupa dijauhkannya atau berupa keselamatan dari kemurkaan dan kesesatan.
Jadi bukan yang dimurkai dan bukan yang sesat itu artinya apa? Artinya bukan orang, ya. Jadi mereka yang dikasih kenikmatan sehingga mereka bisa selamat dari kemurkaan dan kesesatan. Kan gitu ya. Maksud dari ghairil maghdubi alaihim waladhdallin itu. Nah, itu yang pertama. Wakila, nah ada lagi penafsiran yang kedua. Nah, penafsiran yang kedua ini berdasarkan riwayatan sebetulnya. Nah, al-maghdubi alaihim, orang yang dimurkai atas mereka adalah al-Yahudi, yaitu orang Yahudi ya. Liqauli ta'ala fihim, berdasarkan firman Allah Ta'ala mengenai orang-orang Yahudi, man la'anahu Allahu wa ghadiba alaih. Nah, siapa yang diberi laknat dan diberi kemurkaan, nah itu maksudnya orang Yahudi. Wadolin anasoro, sedangkan yang tersesat adalah Nasoro ya. Liqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, qad dollu, sungguh mereka sesat min qablu, dari sebelumnya, wa adallu kasiro, dan juga mereka menyesatkan banyak orang. Wa qad ruwiya marfu'an. Nah, ini jadi keterangannya bahwa ya ini penafsiran yang versi yang lain. Dan ini yang agak populer ya, agak populer. Kalau di tafsir yang lain ini sangat populer untuk al-maghdub alaihim Yahudi dan ad-dolin Nasoro. Kalau Imam Al-Baidawi ini dengan kemampuan bahasanya memahami yang awalnya gitu ya. Kata beliau, al-mun'am alaihim humul ladzi salimu atau humul ladzi salamu minal ghadab wa dolal. Jadi bukan orang yang dimurkai dan bukan yang sesat, itu adalah orang yang mereka mendapat karunia yang mereka bisa selamat dari kemurkaan dan kesesatan. Beliau hanya secara umum seperti itu aja. Sedangkan penafsiran yang lain tadi itu maghdubi alaihim adalah Yahudi, ad-dolin adalah Nasoro ya, Nasrani. Nah, waqad ruwiya marfu'an. Ini diriwayatkan secara marfu, wa yatajihu, dan juga wa yatajihu an yuqal. Untuk penafsiran versi yang ketiga, kata beliau, ini bisa juga diarahkan pada pendapat al-maghdub alaihim itu al-aso, yaitu orang yang al-aso, yang gemar melakukan maksiat. Orang yang senantiasa bermaksiat itu al-maghdub alaihim. Itu masuk kategori ini juga, kata. Orang yang dimurkai, ya orang maksiat kan dimurkai gitu. Nah, wad-dolin, ya, wadolin, sedangkan orang yang sesat ini adalah al-jahiluna billah. Orang yang tersesat adalah al-jahiluna billah, orang-orang yang jahil, yang mereka tidak mengenal Allah. Li'anal mun'am alaih man wufiqo li jam'i baina ma'rifatil haqqi li zati wal khair li amal bihi. Nah, karena orang yang mendapat kenikmatan, ya, orang yang mendapat kenikmatan, yang selamat alias yang bukan tersesat, nah mereka itu adalah sanggup untuk menggabungkan dengan taufik dari Allah ma'rifatul haq. Jadi mereka ini sangat mengenal Allah, ma'rifatullahnya, yang digabung dengan al khair li amal bih gitu. Dan juga sangat memahami kebaikan ini mengamalkan. Jadi ketika, ya kan, nah, jadi kebalikan dari al-jahiluna billah itu adalah orang yang sanggup menyadari Allah sekaligus melakukan amal kebaikan gitu. Nah, di sini dijelasin lagi, wal mukhillu bil amal fasikun maghdubun alaih. Nah, sedangkan orang yang melanggar amal, yang melanggar dengan amal, nah maka mereka ini adalah orang yang fasik dan dimurkai. Jadi ketentuannya seperti itu. Jadi
Al-mukhilu bil amal fasikun maghdubu alaih. Ya, mereka melanggar amal soleh itu orang yang fasik. Maghdub alaih, mereka dimurkai. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, fil qatil amdan. Berdasarkan firman Allah Ta'ala mengenai pembunuhan sengaja gitu. Jadi ini termasuk dalam kategori melanggar gitu. Melanggar amal. Dan melanggar dengan perbuatan ini seperti ini. Nah, ini fasik gitu, masuk ke dalam kefasikan. Wa ghadiba Allah alaih. Nah, makanya di dalam ayat mengenai pembunuhan secara sengaja itu disebutkan juga wa ghadiba Allah alaih. Nah, ini sinkron kan dengan ghairil maghdubi alaihim gitu. Menurut beliau ya. Nah, selanjutnya wal muhilul bil ilmi jahilun dhalun. Liqaulihi ta'ala famada ba'dal haq illa dhalal. Jadi orang yang melanggar ya, orang yang melanggar keyakinan. Ya kan? Orang yang melanggar ilm, ya, keyakinan, kepengetahuan, maka dia disebut bodoh, jahil gitu. Jahil, dhalun, sesat. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, famada ba'dal haq. Maka apa yang ada setelah kebenaran? Ya, kecuali kecuali pasti hanya kesesatan. Jadi setelah kebenaran itu tidak ada yang lain, pasti kesesatan gitu. Nah, amin. Ya, biasanya kan sudah selesai semuanya, kita ucapkan amin. Amin ini adalah ismun lil fi'lil ladzi huwa astajib. Kata benda atau isim atau kata, ya kata gitu ya. Dia kata benda tapi memiliki makna perbuatan yang berarti adalah astajib. Ya Allah, kabulkan doa kami, ya. Yaitu ihdina, itu tadi ihdina shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di dalam tafsir ini dituliskan amin ya, karena memang harusnya seperti itu ketika setelah Al-Fatihah. Baik ikhwan fillah semua, itulah penjelasan dari Ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.